Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbaiti. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal yang telah saya buat, yaitu yang berjudul pengaruh metode mind mapping terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa dalam pada mata pelajaran biologi SMA. Nah, latar belakang dari proposal ini yaitu pendidikan termasuk kebutuhan utama dalam mengembangkan sumber daya manusia dan masyarakat suatu bangsa. Untuk pendidikan diharapkan mampu membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan mandiri serta memberikan dukungan baik perubahan untuk perkembangan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Nah, peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini merupakan hal yang sangat penting dan harus dipikirkan secara sungguh-sungguh. Dengan adanya pendidikan dapat membentuk kepribadian manusia yang beradab dan beriman serta dapat membentuk manusia berilmu sehingga tujuan pendidikan ini dapat tercapai. Pada umumnya, guru hanya menggunakan metode konvensional atau ceramah yang menempatkan guru sebagai pusat informasi, sehingga selama ini siswa cenderung pasif dalam proses belajar mengajar. Misalnya, pada saat guru mengajukan pertanyaan kepada siswa, siswa cenderung mengalihkan diri dengan cara diam, pura-pura berpikir, membaca buku, atau bahkan cenderung untuk tidak menjawab, sehingga guru tidak mengetahui apakah siswa sudah paham atau belum. Nah, dengan pelajaran yang telah guru sampaikan, sehingga sikap seperti itu guru harus diubah agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal. Nah, salah satu keterampilan berpikir yang harus dikembangkan dalam pembelajaran biologi adalah keterampilan berpikir kreatif. Ini menggunakan proses berpikir untuk mengembangkan atau menemukan ide atau hasil yang orisinil, estetis, konstruktif, hubungan dengan pandangan konsep, dan aspek berpikir intuitif dan rasional. Keterampilan berpikir kreatif ini harus ditanamkan pada siswa agar siswa nantinya itu mempunyai kreativitas dalam menangkap, menyimpan, dan mengolah pengetahuan yang siswa dapatkan dalam pembelajaran biologi yang diberikan di sekolah, di mana akhirnya siswa akan mempunyai pengalaman yang sangat berguna dalam belajar biologi. Nah, salah satu strategi untuk memahami materi pelajaran serta mudah untuk mengingat siswa menggunakan teknik mencatat mind mapping terhadap materi pelajaran yang sedang dipelajarinya. Dengan membuat mind mapping ini, siswa ini akan dilatih untuk berimajinasi, berkreasi, berorganisasi materi pelajaran, dan memicu ide-ide orisinil yang berbeda dari yang telah ada. Mind mapping ini adalah cara yang efektif, efisien, kreatif, menarik, mudah, dan berdaya guna karena dilakukan dengan cara memetakan pikiran kita. Rumusan masalahnya itu yang pertama itu kan ada identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah ini berdasarkan analisis yang di atas itu dapat diidentifikasikan permasalahannya itu sebagai berikut. Nah, yang pertama itu belum diterapkannya keterkaitan antara materi biologi dengan metode mind mapping terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa. Nah, yang kedua itu siswa lebih cenderung membuat mind mapping yang telah diperlihatkan oleh gurunya dan tidak berusaha untuk mencari sumber sendiri. Nah, pertanyaan masalahnya yang saya ajukan itu ada 3 poin. Yang pertama itu, bagaimana kemampuan berpikir kreatif siswa terhadap pembuatan mind mapping.
Nah, yang kedua itu bagaimana respon siswa terhadap penerapan pembelajaran biologi dengan menggunakan metode mind mapping untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Nah, yang ketiga itu adakah perbedaan peningkatan literasi biologi siswa antar siswa yang menggunakan mind mapping dengan siswa yang tidak suka dengan mind mapping? Tujuan penelitian ini yaitu ada 3 poin. Yang pertama, untuk mengetahui kemampuan berpikir kreatif siswa terhadap pembuatan mind mapping. Nah, yang kedua itu respon siswa terhadap penerapan pembelajaran biologi dengan menggunakan mind mapping untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Nah, yang ketiga ini perbedaan peningkatan literasi biologi siswa antar siswa yang menggunakan mind mapping dengan siswa yang tidak menggunakan mind mapping. Nah, manfaat penelitian ini ada 3 bagi peningkatan mutu pembelajaran, bagi guru, dan bagi siswa. Nah, yang pertama bagi peningkatan mutu pembelajaran, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi kelancaran dalam proses pembelajaran biologi. Nah, yang kedua itu bagi guru. Bagi guru ini, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan metode dan model pembelajaran yang inovatif untuk memperbaiki kualitas pembelajaran agar siswa tidak merasa bosan lagi selama proses pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, yang ketiga, bagi siswa. Bagi siswa melalui pembelajaran dengan mind mapping ini diharapkan mampu menumbuhkan kreatif siswa. Karena dengan diterapkannya pembelajaran melalui mind mapping ini, suasana kelas akan lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Nah, saya di sini itu dari judul proposal yang telah saya ajukan ini tidak luput dari penelitian terdahulu, yaitu ada 3. Yang pertama itu penelitian dari Lilik Alfiani 2021 yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Inquiry Terbimbing disertai Teknik Mind Mapping terhadap hasil belajar biologi siswa kelas 10 di SMA Muhammadiyah Gisting. Nah, yang kedua itu penelitian dari Tania Hildayanti 2016 yang berjudul Perbandingan metode mind mapping dengan konsep map terhadap kemampuan berpikir kreatif peserta didik kelas 10 SMA. Nah, yang ketiga itu menurut Eko Sulistiyowati 2021 yang berjudul Lembar Kerja Peserta Didik atau bisa disingkat LKPD dengan strategi mind mapping untuk melatihkan keterampilan berpikir kreatif pada materi redox kelas 10. Nah, perbedaan penelitian yang saya lakukan ini dengan penelitian terdahulu yaitu saya mengembangkan metode mind mapping yang digunakan dalam pembelajaran biologi untuk mencoba mengukur kemampuan kreatif siswa. Nah, perbedaan lainnya adalah penelitian sebelumnya yaitu LKPD dengan strategi mind mapping untuk melatihkan kemampuan berpikir kreatif pada materi redox kelas 10. Penelitian sebelumnya juga ada yang mengukur pengaruh model pembelajaran inquiry terbimbing disertai teknik mind mapping terhadap hasil belajar biologi siswa kelas 10 di SMA Muhammadiyah Gisting. Kerangka pemikirannya yaitu penggunaan metode mind mapping ini juga penting untuk meningkatkan kemampuan kreatif siswa. Penerapan metode ini dapat membiasakan siswa untuk berkreatif membuat mind mapping sendiri. Dilaksanakannya metode ini juga dapat menemukan kreatif siswanya. Untuk itu perlu untuk mencari-cari referensi mengenai mind mapping sehingga didapatkan potensi diri untuk membuat mind mapping dengan kreativitasnya sendiri. Nah, hipotesisnya ini H0 atau tidak terdapat pengaruh metode mind mapping terhadap
berpikir kreatif siswa pada materi pembelajaran biologi SMA. Sedangkan hipotesis satunya itu terdapat pengaruh metode mind mapping terhadap berpikir kreatif siswa pada materi pembelajaran biologi SMA. Nah, selanjutnya itu tinjauan pustaka. Di sini saya menjelaskan tinjauan pustaka mengenai mind mapping sendiri itu apa, mata pembelajaran biologi, dan yang ketiga itu kemampuan berpikir kreatif siswa. Nah, yang pertama mengenai mind mapping. Mind mapping merupakan kreativitas dalam cara kepenulisan yang efektif yang dilengkapi dengan simbol-simbol dan warna yang berwarna-warni sehingga dapat mengoptimalkan kemampuan otak untuk mengeksplorasi ide-ide yang ada dan kemudian dituangkannya itu ke dalam bentuk peta pikiran. Pada saat peserta didik membuat mind mapping, peserta didik juga dapat mengandalkan otak kiri dan otak kanannya untuk mengembangkan imajinasi ide-idenya dan kreativitas dalam berpikir. Mind mapping juga berhubungan erat dengan proses pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Teknik mind mapping ini juga mengajak siswa untuk menggali potensi diri untuk menjadi pembelajar dalam kehidupan, serta melatih peserta didik untuk rajin membaca dengan berbagai macam buku bacaan. Dan belajar merupakan rangkaian kegiatan jiwa raga psikofisik untuk menuju pada perkembangan pribadi manusia seutuhnya yang berarti menyangkut unsur cipta, rasa, dan karsa, seperti halnya kondisi yang terjadi di SMA bahwa nilai pelajaran biologi ini masih rendah dan siswanya juga cenderung kurang aktif dan kreatif. Mata pelajaran biologi. Istilah biologi ini berasal dari bahasa Yunani yaitu bios yang artinya kehidupan dan logos yang artinya ilmu. Biologi merupakan ilmu tentang makhluk hidup beserta lingkungannya. Objek yang dipelajari dalam biologi ini adalah makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Pembelajaran biologi juga pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk menghantarkan siswa ke tujuan belajarnya, dan biologi itu sendiri berperan sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut. Biologi merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang mempelajari makhluk hidup dan kehidupannya dari berbagai aspek persoalan dan tingkat organisasinya. Produk keilmuan biologi berwujud kumpulan fakta-fakta maupun konsep-konsep sebagai hasil dari proses keilmuan biologi. Pembelajaran biologi di sekolah menengah diharapkan dapat menjadi warna bagi siswa untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar serta proses pengembangan lebih lanjut dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari. Nah, poin C itu mengenai kemampuan berpikir kreatif siswa. Suatu usaha manusia untuk mencari makna atau penyelesaian diri sesuatu dikatakan dengan berpikir. Setiap manusia pada hakikatnya pasti selalu berpikir. Namun, tingkat keluasan berpikir setiap individu itu akan selalu berbeda. Berpikir kreatif dalam menghadapi suatu permasalahan tidak akan dimiliki tanpa adanya pengetahuan yang luas. Pada hakikatnya, pengertian berpikir kreatif ini berhubungan dengan penemuan sesuatu. Mengenai hal yang menghasilkan sesuatu yang baru dengan penemuan sesuatu, mengenai hal yang menghasilkan sesuatu yang baru dengan menggunakan sesuatu yang telah ada. Berpikir kreatif ini berarti berusaha untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan melibatkan segala fakta pengelolaan data di otak. Nah, kreativitas ini sangat penting bagi perkembangan peserta didik karena berpengaruh besar terhadap totalitas kepribadian seseorang dan kesuksesan dalam pembelajaran. Kreativitas juga menjadi kekuatan yang menggerakkan manusia dari yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, selanjutnya ini
bab 3 mengenai metode penelitian. Nah, waktu dan tempat penelitian ini. Penelitian ini tentang pengaruh metode mind mapping terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa pada mata pelajaran biologi SMA dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2021 dan 2020, tepatnya pada bulan Juni. Penelitian ini dilaksanakan pada hari-hari ini bertujuan agar lebih efektif, efisien, dan tidak mengganggu jadwal pelajaran sekolah. Peneliti melakukan penelitian di SMA Negeri 1 Losari yang berada di Jalan Soekarno 110, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, tepatnya di kelas IPA. Nah, kondisi wilayah kajian. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Losari yang berada di Jalan Soekarno 110, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, dengan letaknya yang strategis yang dapat dengan mudah dijangkau oleh masyarakat secara fisik. Secara fisik, kondisi sekolah SMA ini dalam keadaan baik, terdapat sarana prasarana yang mendukung untuk kegiatan pembelajaran biologi, yaitu dengan adanya satu ruang lab IPA, yaitu lab biologi. Selain itu, didukung oleh SDM guru biologi yang cukup. Nah, desain penelitian yang digunakan yaitu seperti pretest, posttest, kontrol grup desain, kelas eksperimen dengan metode mind mapping. Kelas kontrol dengan pembelajaran yang tidak menggunakan metode mind mapping diistilahkan dengan X2 dan dilakukan pretest Q1 dan posttest Q2 dengan pola. Populasi dan sampel. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 10 MIPA di SMA Negeri 1 Losari yang berjumlah 3 kelas dengan jumlah siswa sebanyak 75 orang. Sedangkan sampel penelitian ini sebanyak 50 siswa, yaitu dari kelas 10 MIPA 1 sebanyak 20 siswa sebagai kelas eksperimen yang diterapkan metode mind mapping, dan kelas 10 MIPA 2 sebanyak 25 siswa sebagai kelas kontrol yang tidak menggunakan metode mind mapping. Nah, teknik pengumpulan datanya ini, instrumen yang peneliti gunakan adalah dengan tes, angket, dan observasi. Instrumen ini untuk mengetahui atau memperoleh data yang akan diolah dan dianalisis. Instrumen tes berupa tes tulis seperti pretest dan posttest yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir kreatif siswa, yaitu pemahaman pada konsep mind mapping. Angket digunakan untuk mengetahui sejauh mana respon siswa dalam proses belajar mengajar dalam pembelajaran menggunakan metode mind mapping. Dan lembar observasi ini digunakan untuk mengetahui aktivitas siswa dalam proses belajar mengajar dengan pembelajaran menggunakan metode mind mapping. Sekian presentasi mengenai proposal yang telah saya buat. Kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.